Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Wahyu Kusdayanti, NPM 211445010. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari uji kompetensi 1, yaitu pendidikan inklusi. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kalau menurut pendapat saya, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggara pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik yang lain di kelas reguler. Kemudian yang nomor 2 adalah apa yang membedakan pendidikan inklusi dan segregasi. Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk tunarungu, dan SLBE untuk tunalaras dan lain sebagainya. Sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik, kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari model ini antara lain aspek perkembangan emosi anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Kemudian, sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain, pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual secara tanpa diskriminatif. Yang ketiga adalah apa yang melatar belakangi adanya pendidikan inklusi. Ada 4 landasan yang melatar belakangi adanya pendidikan inklusi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis bagi pendidikan inklusi yang pertama adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki keanekaragaman etnik, dialek, adat istiadat, dan keyakinan serta budaya. Kemudian, pandangan agama manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci. Kemuliaan manusia dihadapkan Allah sama kecuali akhlak dan takwanya. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 2, warga negara mempunyai kelainan fisik, emosional, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang setiap masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah landasan pedagogis. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peserta didik yang berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang menghargai perbedaan dan partisipasi dalam masyarakat. Yang keempat adalah landasan empiris. Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar yang dipelopori oleh The National Academy of Science hasilnya menunjukkan bahwa klarifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Kemudian landasan psikologis, melalui perlakuan dan kesempatan yang sama, maka diantaranya menghindarkan anak ABK yang tergolong cacat menjadi rendah diri dan tergolong unggul menjadi tinggi hati. Yang kedua, akan mengurangi rasa takut dan dapat membangun persahabatan, menghargai orang lain, dan saling pengertian. Yang ketiga adalah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah memberikan kemudahan untuk melakukan penyesuaian sosial. Siswa dapat saling belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Nomor 4, siapa sajakah yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi? Yang pertama adalah pihak sekolah. Pihak sekolah akan memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas, mengembangkan apresiasi bahwa keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya, meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain, dan empati pada keterbatasan anak. Kedua adalah guru. Karena guru berpeluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan guru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Guru juga mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak serta terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam. Yang ketiga adalah orang tua, karena orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah, dan mereka juga secara pribadi terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang keempat adalah masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat, khususnya sekolah, penyelenggaraan pendidikan terpadu tidak akan terlaksana secara maksimal. Dan menurut pandangan Vygotsky, dengan melibatkan masyarakat, khususnya sekolah, penyelenggara pendidikan dengan melibatkan masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Dan jika mereka berada di lingkungan sosial yang mendukung dan menstimulasi anak, maka mereka bisa mendapatkan perkembangan yang baik. Kemudian yang kelima adalah anak berkebutuhan khusus.
anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh, meningkatkan harga diri anak, serta anak juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama dengan teman sebayanya. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran pada pendidikan inklusi? Adaptasi yang digunakan ada beberapa cara. Ada 4 cara di sini. Yang pertama adalah duplikasi. Duplikasi adalah kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus disamakan dengan kurikulum umum. Duplikasi berarti mengembangkan dan atau memperlakukan kurikulum peserta didik berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik pada umumnya atau sekolah reguler. Misalnya, pelajaran menghitung pada anak normal bisa disamakan dengan anak berkebutuhan khusus dikarenakan ABK dengan kelainan tunadaksa yang memiliki kelainan intelektual sehingga anak yang berkelainan tunadaksa bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian ada modifikasi. Modifikasi di sini adalah kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Misalnya, siswa tunanetra ada soal yang menunjukkan gambar orang sedang bergotong royong. Mereka tidak bisa melihat, maka diganti dengan mendeskripsikan. Jadi, jika tidak diganti dengan deskripsi, mereka tidak akan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Kemudian, yang ketiga adalah substitusi. Substitusi adalah beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan dan diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Misal, ada anak dengan keterbatasan wicara, tidak mungkin mereka melakukan storytelling. Maka hal itu dihilangkan dan diganti dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang keempat adalah omisi. Omisi adalah beberapa bagian kurikulum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, omisi berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Misalnya, pada anak tunadaksa yang memiliki keterbatasan pada tangan dan kaki tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran pendidikan jasmani seperti lari, lempar, dan melompat. Pertanyaan nomor 6. Apa kendala yang dihadapi sekolah ataupun negara dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi? Yang pertama adalah masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan fisik, intelijensi, emosi, dan sosial. Yang kedua, beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi masih subjektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Yang ketiga adalah sangat kurangnya guru yang berlatar lulusan S1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya sarana prasarana sekolah yang belum lengkap. Maka ini termasuk menghambat pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Maka sebelum penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana sekolah agar siswa berkebutuhan khusus bisa belajar dengan nyaman dan fleksibel. Bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah penerimaan dan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi dan rendahnya peran
berupa kinerja guru inklusi, dalam hal ini GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, nomor 7, apa solusi yang dapat Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Secara internal yang bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan tentang kesadaran terhadap isu-isu disabilitas, berbagi pengalaman, dan pengkajian aksesibilitas serta komitmen untuk terus mengembangkan pendidikan inklusi agar semboyan Education for All tidak hanya sebatas semboyan saja tanpa ada komitmen yang berkelanjutan setelahnya. Kemudian, secara eksternal adalah dengan sosialisasi secara masif dan sistematik bersama pemerintah dan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.